Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurhaini dari PGMI 4 sedikit membahas mengenai ilmu Al-Quran. Pertama itu pengertian ilmu dan Al-Quran. Ilmu secara etimologi itu pengetahuan, sedangkan secara terminologi ilmu adalah suatu bidang yang berhubungan dengan metode-metode tertentu yang berkaitan dengan pengetahuan. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya baca atau bacalah, dan merupakan sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca Al-Quran merupakan ibadah, serta Al-Quran adalah petunjuk jalan kebenaran bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi menurut saya ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari segala aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, baik itu kehidupan seseorang, tingkah laku, dan ilmu yang mempelajari kita dalam memahami arti ayat tersebut, seperti mempelajari ayat Al-Quran, contohnya bahasa Arab, di mana kita mempelajari bahasa Arab itu semua adalah contoh dari ilmu Al-Quran. Karena tanpa adanya ilmu ini, kita tidak mudah memahami pembelajaran bahasa Arab tersebut. Nah, namun secara etimologi yang saya jumpai di berbagai media, ilmu Al-Quran itu secara etimologi adalah ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran, di mana ulum yang artinya ilmu, dan Al-Quran yang artinya kitab suci umat Islam. Dan di mana kata ulumul yang disandarkan kepada kata Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Kemudian secara terminologi, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang keadaan Al-Quran baik itu dari segi turunnya, sanadnya, adabnya, makna-maknanya, baik yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya maupun yang berhubungan dengan hukum-hukumnya. Jadi kesimpulannya, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek kebenarannya sebagai Al-Quran maupun aspek pemahaman kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan keperluan membahas Al-Quran. Kemudian ruang lingkup pembahasan Al-Quran. Ilmu Al-Quran merupakan ilmu yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas, di mana ilmu ini membahas semua apa yang ada kaitannya dengan Al-Quran, baik berupa ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir maupun ilmu-ilmu bahasa Arab. Adapun pokok pembahasan ilmu Al-Quran,
Secara garis besar, ilmu Al-Quran terdiri dari dua pokok bahasa, yaitu pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turun ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya, dan sebab-sebabnya. Kemudian, kedua, ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaan secara mendalam, seperti memahami lafaz yang gharib atau asli, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Namun Ashidiki memandang segala macam pembahasan ulumul Quran itu kembali kepada beberapa pokok pembahasan, seperti pertama, nuzul, kedua, sanad, ketiga, ada Al-Quran, keempat, pembahasan yang menyangkut lafaz Al-Quran, kelima, pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, keenam, pembahasan makna Al-Quran yang berhubungan dengan lafaz. Ulumul Quran memasuki masa pembukuannya pada abad kedua. Para ulama memberikan prioritas perhatian mereka kepada ilmu tafsir karena fungsinya sebagai ulum Al-Qur'aniyah. Para penulis pertama dalam tafsir adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, dan Wali bin Al-Jarrah. Dan pada abad ketiga muncul tokoh tafsir yang merupakan mufassir pertama yang membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih sebagiannya. Beliau adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian abad ke-13, ulumul Quran terus berkembang pesat dengan lahirnya tokoh-tokoh yang selalu melahirkan buah karyanya untuk terus melengkapi pembahasan yang berhubungan dengan ilmu tersebut. Baiklah, kesimpulannya dari materi ini yang saya petik yaitu ilmu Al-Quran sangat penting untuk kita pelajari, di mana dengan adanya ilmu ini kita dapat mudah memahami Al-Quran dan kehidupan yang berkaitan dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian